Bapak Ibu, saya lanjutkan diseminasinya. Langsung beri Ibu ya. Alhamdulillah, sebenarnya diseminasinya sudah berjalan tadi dari diskusi kita, yaitu ada kata kunci jujur, ya kan, itu tadi mandiri, berpikiran kritis. Ini yang diharapkan untuk siswa kita ke depan. Dan berbudaya positif. Budaya positif dibangun dari yang paling kecil, yaitu pengaturan kelas. Buatlah kesepakatan kelas dengan baik agar kelas menjadi nyaman. Yang kedua, yakinkan siswa-siswi kita. Di dalam kesepakatan itu kita yakini bagaimana cara dia menerapkan apa yang kita sudah sepakati bersama. Kalau sudah yakini bersama, kita akan dapat rasakan nikmatnya kenyamanan belajar di kelas. Itu sudah saya praktekkan. Makanya berani Bapak Ibu ya. Berikutnya, lingkungan positif. Ciptakan lingkungan positif. Ada yang terlambat, nggak perlu lagi dimarah-marah. Kasih dia retribusi supaya dia bisa menceritakan kenapa bisa terlambat. Nah, dia ceritakan keterlambatannya begini. Kasih nilai dia positif. Ya, besok bisa. Bagaimana kira-kira besok? Kami akan usaha Pak lebih cepat. Oke, kasih dia hal positif. Yang terakhir, apabila ini tercipta, budaya positif akan terwujud. Satu hal yang paling penting dari budaya positif ini, minta refleksi ke anak tentang diri kita di dalam pembelajaran. Di situ kita akan tahu di mana kekuatan kita dan kelemahan kita, dan di situ kita bisa tahu di mana kita perlu introspeksi diri. Selama ini kita hanya menilai anak, tapi tak pernah menilai diri kita bagaimana kelemahan kita di dalam pembelajaran anak. Bukti fisik yang saya lakukan, contoh Pak Ibu, ini sebagai motivasi. Di tahun sebelum saya mengikuti guru penggerak, di tahap 1 tahun 2018-2019, itu yang saya lakukan itu penerapan hukuman. Apa yang terjadi? Kasus merokok, saya bentang, semua bentang. Apa akhirnya? Dari penerapan hukuman terkuatlah kasus narkoba di sekolah, kasus anak-anak terlibat sodomi di sekolah, dan lain sebagainya. Itu tahun 2018-2019. 2020-2021 masih saya terapkan penerapan hukuman. Apa yang terjadi? Kasus more, pukul guru, dan macam-macam hal yang terjadi. Dan yang ketiga, tahap 3, saya mulai konsekuensi. Kasus pembelajaran PPKN di SMP 1. Dan yang keempat, saya terapkan retribusi. Dan yang saya dapatkan ini. Ntar Bapak ya. Baik Bapak Ibu, yang saya dapatkan adalah refleksi dari anak-anak yang tidak bisa saya tampilkan karena koneksinya mungkin sudah terputus dari masternya di sekolah. Jadi di situ Bapak Ibu yang didapatkan adalah refleksi dari anak memberikan refleksi kepada kita. Ternyata hasil refleksi kita bisa memberikan kita nyaman dan juga bisa memberikan kita pukulan motivasi. Kenapa Bapak menerangkan sangat gini, Bapak sangat macam-macam saya dapatkan. Akhirnya disitulah kami dapatkan pembelajaran di CGP. Selama ini yang saya lakukan dari tahun ke tahun saya klasifikasikan itu selama ini hukuman. Dan pada tahun 2000 ini rencana saya di SMP 1 itu sudah saya terapkan retribusi. Tapi restitusi, maaf. Restitusi ya. Jadi di situ subhanallah sudah saya terapkan, tapi tidak berselang lama saya
terpaksa, bukan terpaksa, saya coba lagi menerapkan di sini gitu. Bahkan saya begitu pindah, anak-anak itu banyak menuliskan bermacam-macam komentar. Pak, kenapa bisa pindah? Pak, kami doa, macam-macam komentar. Nanti insya Allah bisa saya share nanti hasil refleksi-refleksi anak-anak yang ternyata bisa memberikan motivasi dan semangat kita untuk menjadi guru lebih profesional lagi insya Allah. Mungkin ini saja diseminasi saya tentang budaya positif. Dibentuk dari diri kita sendiri. Disiplin kita, jangan kita nak kamu harus disiplin, tapi masuk kelas terlambat. Disiplin kita, saya terapkan ini sejak dari tahun 2 tahun saya ngajar. 5 menit sebelum saya ngajar, biasanya saya sudah di dalam kelas. Orang guru pulang, saya belum pulang. Anak-anak, Pak, orang udah pulang, bel belum bunyi. Komitmen. Karena kalau seandainya kita curang, benar kata Bu Muslimah, kecurangan dapat merendahkan kita di hadapan anak-anak, dan anak bisa mencintai kita dan mereka tidak akan menghargai kita. Alah, ibu itu aja terlambat. Tapi kalau kita tepat waktu dan kita lakukan apa yang komitmen kita ucapkan, mereka akan segan dan mereka akan nyaman belajar dengan kita insya Allah. Mungkin sekian dari saya hari ini, dan mungkin Bu Muslimah, kami mohon Bu Muslimah insya Allah nanti RGMP ada acara khusus dengan Ibu. Mohon Ibu hadir Bu ya. Jangan pas hari ini pula Ibu terakhir kan tidak ya. Bu ya. Masih ada Bu ya, masih ada. Boleh hari ini boleh. Tapi hari berikutnya Bu kami undang hadir Bu ya. Iya. Saya minta izin pulang ke rumah sekalian. Tapi Ibu, kami ada acara khusus dengan Ibu ya. Iya, silakan. Selama ini kita kemana aja? Silakan.